Baik, teman-teman sekalian. Selamat sore, shalom. Shalom kakak. Shalom kakak. Shalom kakak Fasil. Baik Bapak dan Ibu, ketemu mulai punya proses pertemuan di saat ini yang ke-16. Tidak salah yang ke-16 atau 17 hari ini. Karena kalau hari ini pertemuan, maka tersisa 2 kali tatap maya lagi selesai. Tanggal 2 dan tanggal 10 terkait mengenai refleksi RTL dan persiapan bukti karya. Teman-teman sekalian, tak terasa kita punya proses tatap maya akan segera berakhir dan teman-teman akan pengimbasan di kabupaten kota masing-masing. Dan beta berharap sebagai fasilitator 06 E08 di kelas 6 mengharapkan teman-teman setelah nanti menjadi fasilitator diseminasi pengimbasan, beta berharap berbuat sesuatu yang maksimal untuk teman-teman yang lain di masing-masing gugus kabupaten kota MGMP teman-teman. Baik, mengawali kita punya proses RTL, modul RTL di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan kepala dan muka wajah dan yang kami tertunduk malu akan dosa-dosa kami, hati-hati kami terangkat kepada Tuhan, mau bilang haleluya dan kebanyakan Tuhan sudah mempertemukan kami. Setelah 2 hari kemarin kami tetap maya lagi Tuhan, dan di hari ini kami ada lagi Tuhan, dan kami akan lanjutkan nanti di tanggal 2 Desember dan tanggal 10 Tuhan. Tersisa 2 kali tetap maya lagi, kita akan berakhir kita punya diseminasi ini Tuhan. Mari Tuhan datang tuntun kami, sertai kami, berkati kami pada saat kami berproses ini Tuhan. Siu Tuhan, berkati kami yang sementara akan mengikuti tetap maya, dan bagi teman-teman yang belum sempat hadir, Tuhan mau utus malaikat surgawi Tuhan, sadarkan mereka dengan kuasa Tuhan. Karena hamba sebagai fasilitator sudah WA pribadi tapi belum ada respon, hamba yakin dan percaya kuasa Tuhan akan meresponi mereka ya Tuhan. Nyalakan Tuhan, ini ungkapan syukur, inilah doa, inilah permohonan, inilah pinta hamba berdosa. Ora pila mul bibir hamba berdosa yang Tuhan, supaya doa saya berkenan. Terpuji-puji namamu ya Tuhan, nyalakan. Haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, kita punya perjumpaan terkait mengenai rencana tindak lanjut dari kita punya proyek persiapan RTL. Rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, modul daring sinkronus. Teman-teman, apakah sudah terlihat kah?
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita punya materi terkait mengenai rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Bersama telah selesai, tadi kita jalankan doa, kemudian kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu, halo Bapak Ibu, tujuan dari sisi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda sesi kita di hari ini ada 5 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan dan komitmen belajar 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL atau pengantar tugas RTL itu 20 menit, kemudian dialog atau diskusi tanya jawab 7 menit, dan penutup 3 menit. Pendahuluan kita punya proses di saat ini adalah mengenai persiapan belajar level 1 hingga level 10. Refleksi awal terkait mengenai RTL Bapak dan Ibu di sini adalah rencana tindak lanjut, artinya dari program yang kita buat terkait mengenai proyek, rencana tindak lanjutnya arahnya kemana. Yang teman-teman sudah kemarin kita bahas terkait mengenai proyek itu saat teman-teman buat di semester genap nanti di bulan Januari itu, teman-teman nanti arah tujuannya mau laksanakan atau tidak. Artinya tergantung dari kesiapan teman-teman pada saat melaksanakan RTL atau teman-teman punya rencana tindak lanjut terkait mengenai proyek yang akan dibuat. Artinya proyek yang teman-teman akan buat itu dari teman-teman mau angkat tentang materi apapun, bebas dari teman-teman berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah. Apabila kebutuhan sekolah itu tidak maksimal, teman-teman terkait mengenai kebutuhan sekolah, mengenai proses pembelajaran apabila tidak maksimal di sekolah, teman-teman bisa mengangkatnya dalam sebuah proyek di sekolah masing-masing kita. Yang berikut adalah ingat kembali pembelajaran proyek terkait mengenai kita punya materi proyek yang kemarin kita buat Bapak dan Ibu sekalian.
setiap materi yang kita angkat terkait mengenai proyek untuk yang kita buat di dalam modul itu terkait mengenai dari topik dan tema tergantung teman-teman pada saat melaksanakan proyek di sekolah masing-masing teman-teman. Jadi pada prinsipnya apa yang teman-teman anggap berdasarkan kemampuan teman-teman, kebutuhan sekolah, itu semua tergantung dari teman-teman apabila teman-teman mau melaksanakan proyek yang ada di sekolah masing-masing. Bram 5P terkait mengenai lingkungan hidup kemarin itu yang sudah dibahas, kan ada banyak-banyak tema, tinggal dari teman-teman aja mau mengangkat tema yang mana terserah dari teman-teman sekalian. Kan tugas yang teman-teman sudah buat, yang ada beberapa yang sudah buat itu mulai dari topik, kan topik contoh lingkungan hidup, kemudian tujuan dari topik itu apa. Seperti contoh tujuan pembelajaran dari olahraga dan lingkungan hidup ini, teman-teman bisa merancangnya dengan sebuah tujuan seperti contoh pembelajaran itu berbasis proyek itu aslinya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memberikan kontribusi yang nyata melalui kegiatan olahraga. Topik yang kedua adalah hal yang menjadi produk utama dari yang teman-teman angkat mengenai olahraga dan lingkungan hidup di sini adalah sisa membuat alat-alat olahraga dari bahan bekas agar bisa dipakai untuk proses pembelajaran olahraga seperti contoh pembuatan peluru untuk materi tolak peluru dari bola bekas. Yang kedua mungkin bagaimana produk hasil karya bisa dipublikasikan melalui media sosial. Kan dari yang sekarang kan media sosialnya sudah banyak. Ya, teman-teman mau upload di Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain media sosial, bisa juga di TikTok. Kemudian memecahkan masalah dalam dunia nyata seperti contoh mengidentifikasi masalah dari sampah plastik. Yang kedua alasan memilih proyek, kemudian tantangan saat membuat karya, kemudian investigasi. Dan dia juga memiliki sikap dalam sebuah isu yang ada. Baik teman-teman sekalian, terkait mengenai pembelajaran berbasis proyek yang ada ini, yang kemarin kita sudah buat, dia punya kerangkanya sudah ada. Tinggal teman-teman mengembangkan berdasarkan acuan yang ada itu untuk teman-teman usulkan apabila ingin teman-teman terapkan. Mulai dari tingkatan satuan pendidikan, contoh SMA 10, kemudian teman-teman memilih kelas berapa atau SD negeri berapa, begitulah teman-teman mau angkat dari kelas berapa. Kemudian teman-teman memilih tema ini kita tidak bisa mengangkat tema begitu saja seperti yang kita mau. Itu harus berkoordinasi dengan KBS yang ada di sekolah pada saat rapat. Andai kata ada 3 tema, ada 3 tema itu teman-teman pilih satu, kemudian teman-teman mengangkat topik yang harus sinkron dengan tema. Yang kedua adalah total waktu. Total waktu di sini adalah teman-teman durasi waktu yang teman-teman untuk pembuatan teman-teman punya proyek. Kemudian di sini kan ada dimensi gotong royong, kerjasama, bernilai kritis, mandiri, kreatif, beriman, dan kalau tidak salah yang terakhir itu kebinekaan global. Kemudian sub elemen itu bisa juga teman-teman berkreasi, membuat bikin apa di dalam itu, membuat apa terserah dari teman-teman. Kemudian tujuan pembelajaran dari teman-teman punya proyek itu arahnya kemana? Contoh meningkatkan kesadaran lingkungan, atau aksi nyata, kerelevan lokal, keterlibatan aktif, pengembangan kreativitas anak, kemudian berbagi peran. Guru tuh dia punya peran di dalam teman-teman punya proyek itu sebagai apa, siswa sebagai apa, kemudian orang tua sebagai apa, komunitas sebagai apa, dan sekolah dia punya tugas sebagai apa. Itu tinggal itu dari teman-teman saja. Kemudian aset kekuatan yang ada dimiliki, contoh berkolaborasi antar pendidik, kemudian pengembangan kompetensi dan lain-lain. Baik teman-teman sekalian, terkait mengenai modul RTL ini, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek
ini dilakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas sekolah. Artinya begini, maksud soal begini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu jika proyek yang Bapak Ibu buat ini berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana menurut Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya proyek itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat? Silakan teman-teman mengisi jawabannya di kolom chat. Terkait mengenai proyek yang kemarin, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini yang teman-teman surat angkat itu harus berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah? Rekan sejawat ini bukan saja guru olahraga, tapi teman-teman guru mata pelajaran lain yang ada di dalam sekolah. Setuju juga teman-teman harus berkolaborasi dengan mereka? Silakan. Teman-teman jawab ini baru kita lanjut di slide yang berikut. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan teman-teman, masing-masing punya jawaban berbeda-beda. Kalau tidak setuju, alasannya apa? Kalau setuju, alasannya apa? Silakan Bapak dan Ibu di kolom chat kerjakan tugas yang ada di layar. Bapak Anton, selamat sore. Kondisi kesehatan sudah kemana Bapak? Sore Pak Pasil, teman-teman sekalian. Aduh, Bapak kita Anton semua tambah, mati nih. Bapak Anton tambah jelas sih. Semangat Bapak Mati kita. nih, Tia nih. Calon Kepsek SMP 11 tuh Tia. Sio, Tia nih. Bapak Anton, jangan mati dulu. Semua mati Ma, nih. Ma Popi calon Kepsek SMP 11 tuh. Iya, beta sudah tahu dari dulu. Lagi tambah lagi sertifikat diseminasi keluar. Selesai pas guru penggerak. Jangan ribut. Bikin tugas tuh, bikin tugas. Jangan ribut. Guru penggerak, guru pamong Sio, PPG, sertifikat Sio. diseminasi PKG lengkap. Kepsek SMP 11 sudah nih. Jangan sembarang. Ada semua pensiun nih, Pak Pasil nih. Kan kado terakhir Pak tuh dari dinas menghargai Bapak punya Ya, perjuangan. jangan ya le, kasihkan pada ada intinya juga. Bapak itu di luar ekspektasi Kyo. Bapak Ibu silakan ke kolom chat. Belum selesai. Karena kita ada rekaman terkait dengan Bapak Ibu punya hasil kerja. Kalau teman-teman tidak setuju komunitas intervensi, teman-teman punya proyek, silakan. Alasannya apa? Kalau teman-teman setuju mereka berkolaborasi dengan kita, alasannya apa? Sambil kerja Bapak Ibu sisa 2 kali tatap muka lagi. Refleksi RTL dan bukti karya. Selesai.
Bapak Ibu jangan lupa kita punya bukti karya, video pembelajaran. Bapak Ibu edit menggunakan Running Text. Waktu 5 menit, silakan.
Baik Bapak dan Ibu, sambil kerja di kolom chat. Di sini ada soal yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik? Silakan Bapak Ibu kerjakan di kolom chat. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik atau belum? Silakan. Izin Kakak Fasil, soal yang kedua itu ada Iya, dua kah yang harus dijawab? iya, ada dua. Yang pertama tadi yang ini, yang setuju berkolaborasi untuk membuat proyek, dan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak kepada pembelajaran atau belum? Pembelajaran peserta didik.
Hmm. Itu beli apa? Orang datang suruh pemalas nanti kau capek. Baik Bapak dan Ibu, sambil kerja di kolom chat, kita lanjut. Bapak dan Ibu, di sini adalah tujuan paradigma perubahan diri. Silakan ada yang bertanya. Bapak dan Ibu, di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterlibatan pedagogi guru PJOK berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan mengerahkan rekan sejawat atau pembelajaran yang berkelanjutan Bapak Ibu. Kemudian penyampaian RTL. Teman-teman sekalian, pengantar tugas untuk membuat RTL. Ingat teman-teman, apabila menemui kesulitan pada membuat RTL, tolong koordinasi dengan saya selaku fasilitator. Jangan teman-teman koordinasi dengan fasilitator lain atau dengan guru olahraga lain, dengan teman-teman diseminasi lain. Ingat pengantar tugas kita, salah satu komponen seorang guru
Baik, berdasarkan slide yang ada, salah satu komponen seorang guru PJOK di era merdeka belajar yang adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kerja di sekolah. Artinya agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokuler. Untuk selanjutnya, Bapak atau Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu dan Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Penghantar tugas Bapak dan Ibu sebelum merancang sebuah program atau kegiatan, Bapak dan Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik adalah mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. RTL yang dikembangkan Bapak dan Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, Bapak dan Ibu, tugas RTL ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang kedua, keterlibatan komunitas. 4, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas meliputi. Yang pertama, bahan tayangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Bapak dan Ibu ingat proyek yang akan Bapak dan Ibu sampaikan ini adalah yang baru mulai, bukan yang sudah dijalankan. Kemudian di dalam RTL itu Bapak dan Ibu jangan lupa harus ada nutulan catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayangan perencanaan berbasis proyek modul proyek melalui KBS. Yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan berupa video atau foto atau kegiatan dan dokumentasi lainnya yang relevan. Boleh video, boleh dokumentasi melalui foto. Teman-teman sekalian, rencana tindak lanjut melaksanakan langkah yang selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Bapak dan Ibu, tujuan khusus di sini bisa memahami RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayangan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, komponen program. Ada di sini 8 tujuan program atau kegiatan, latar belakang, tujuan, capaian langkah-langkah, hasil yang diharapkan setiap tujuan. Kelima, struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas 1 di sekolah. Ketujuh, rencana evaluasi. Kedelapan, kemungkinan tantangan yang dihadapi saat membuat RTL itu Bapak Ibu. Keterangan di sini RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari saya sebagai fasilitator. Yang kedua, selanjutnya Bapak dan Ibu diminta untuk presentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ketiga, unggahan tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi, KBS, video, modul, dokumen yang lain yang relevan di LMS. Keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga mendapat tindak lanjut bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bapak dan Ibu, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada 3 lembaran. Di sini adalah nomor komponen, penjelasan tentang komponen. Yang pertama adalah judul program atau kegiatan. Di sini judul program kegiatan berkenaan dengan berbasis melalui komunitas belajar. Kemudian uraian tentang singkat konsep materi mulai dari modul 2.3 hingga 2.5.
Latar belakang, pastikan latar belakang Bapak dan Ibu bagaimana suara pemilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong melalui program tersebut. Bapak dan Ibu, di sini penjelasan tentang komponen, tujuan program, capaian, tujuan, langkah yang hasil diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, setelah ini saya tayangkan yang sudah jadi, tinggal teman-teman perhatikan untuk sebagai bahan acuan pembuatan RTL. Yang berikut adalah struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan yang keenam, ketujuh, kedelapan adalah pernyataan tentang kapasitas yang memiliki kelas sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Empat, yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan. Teman-teman sekalian, terkait mengenai aspek RTL, perhatikan di slide terkait mengenai aspek penilaian untuk RTL. Aspek penilaian RTL, aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada di sini 4 Bapak Ibu tujuan program. Itu mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOKAM berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung atau menumbuhkan suara dipilih dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, melengkapkan indikator capaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang kemudian B, kelengkapan rencana struktur program. Ada 4 di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama, deskripsi target peserta yang melibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, limasan perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga adalah rencana pelibatan komunitas atau mitra. D, rencana evaluasi program. Yang pertama, 5 evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data atau observasi, dialog, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Bapak dan Ibu, di sini 5 RTL Bapak dan Ibu. Yang pertama, penyusunan RTL. Yang kedua adalah menyusun Yang kedua adalah menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan. Yang ketiga adalah penilaian RTL setelah diunggah. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik dari RTL ini kita akan laksanakan pada tanggal 2 Desember nanti Bapak Ibu.
Bentar, teman-teman. Teman-teman, terlihat layar kah? Terlihat Pak, terlihat. Oke teman-teman, supaya jangan kerja RTL keluar dari jalur, Bapak dan Ibu perhatikan unggahan tugas RTL yang ada di LMS. Teman-teman sekalian tolong membuka RTL nanti, LMS di unggahan tugas RTL teman-teman sekalian, itu durasi ada 4 jam untuk teman-teman kerjakan mode asinkronus. Artinya dia punya komponen-komponen yang ada di latar di LMS ini teman-teman, tinggal download dia punya rubrik. Kemudian Bapak dan Ibu kerjakan sesuai dia punya petunjuk. Ada 8 terkait mengenai komponen, judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis berdasarkan kegiatan. Yang kedua adalah tujuan dari program yang Bapak Ibu angkat. Yang keempat adalah capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang kelima adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Teman-teman yang masih matikan mic, tolong beta berharap perhatikan di layar berdasarkan tugas yang nanti akan teman-teman buat dan unggah. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah Bapak berdasarkan 8 yang tadi, tujuan program, Bapak Ibu judul program dulu. Ini contoh program Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah, ini contoh saya punya. Pengembangan modul pembelajaran PJK berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan kebugaran siswa. Rencana tindak lanjut program pengembangan PJK. Setelah dari judul program tersebut, teman-teman yang mau screenshot silakan. Ya, siap Pak. Yang kedua, setelah dari tujuan di atas, dari judul, Bapak Ibu angka membuat latar belakang dari judul itu. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu mengulas terkait, karena ini di atas tentang kebugaran. Maka Bapak Ibu akan mengulas tentang kebugaran. Jangan Bapak Ibu angkat tentang kebugaran, Bapak Ibu ulas tentang pendidikan gerak. Ini tidak sinkron. Contoh model pendidikan gerak, tinggal Bapak Ibu screenshot seperti yang di layar. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan seterusnya. Dari latar belakang ini, teman-teman sekalian diarahkan ke tujuan program. Silakan slide yang kedua, yang ketiga.
Dari tujuan program ini, teman-teman akan mengulas tujuan dari judul yang teman-teman angkat di program ini, dia tujuannya arahnya kemana. Andai kata sebagai contoh yang ada di layar, meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, yang kedua meningkatkan kemampuan kebugaran siswa, yang ketiga membentuk kebiasaan hidup sehat, menanamkan kebiasaan hidup sehat pada siswa sejak dini, sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Setelah dari tujuan, teman-teman akan diarahkan untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Silakan teman-teman screenshot. Sudah Pak. Dari tujuan ini meningkatkan kemampuan kebugaran siswa, kemudian capaian langkah-langkah. Langkah-langkah di sini teman-teman susun, merancang proyek-proyek yang melibatkan aktivitas fisik secara teratur, memilih jenis olahraga dan aktivitas fisik sesuai dengan usia dan kemampuan siswa, dan yang keempat melakukan pemantauan evaluasi. Yang berikut hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari capaian langkah-langkah tersebut apa? Meningkatkan kebugaran siswa. Yang ketiga, berkurangnya angka siswa mengalami obesitas atau kekurangan gizi. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan siswa pada umumnya, secara umum. Kemudian dari situ teman-teman akan diarahkan untuk struktur program dan mitra dalam Kombes, komunitas belajar. Mulai dari sini Bapak dan Ibu, berdasarkan yang tadi di dalam LMS itu ada tahapan persiapan, tahapan pengembangan modul, tahapan implementasi, tahapan evaluasi, dan yang berikut di sini adalah mitra dalam komunitas. Teman-teman, mitra dalam komunitas itu kepala sekolah punya tugas sebagai apa? Pelindung, contoh di sini pelindung dan penanggung jawab program. Tenaga kependidikan itu memberi dukungan dan administrasi dan teknis. Kemudian siswa sebagai subjek, orang tua sebagai pemberi dukungan. Kemudian waktu pelaksanaan program itu, contoh seperti kemarin saya punya bulan Oktober. Nanti teman-teman punya mungkin bulan Januari atau Februari, terserah ada teman-teman. Oke, sudah screenshot kah? Sudah Pak. Siap. Oke, yang berikut adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Teman-teman sekalian, kapasitas yang dimiliki untuk membuat program. Bapak dan Ibu jangan mengangkat yang tidak ada di sekolah. Jadi contoh aset manusia, kepala sekolah yang selalu mendukung kegiatan praktik baik. Yang kedua, rekan sejawat yang berkolaborasi, yang berkolaboratif, peserta didik yang memiliki bakat dan minat olahraga, orang tua yang mendukung program kegiatan. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik di sini Bapak dan Ibu halaman sekolah dan alat pembelajaran yang memadai untuk menunjang program kegiatan. Yang ketiga adalah aset finansial. Bapak dan Ibu mau memakai dana komite atau dana bosnas, terserah. Dari sini saya tulis dana komite untuk mendukung kegiatan program. Kalau Bapak dan Ibu mau tulis juga dana bos juga terserah. Atau Bapak Ibu mau tulis dana bos saja tidak ada dana komite, terserah. Atau dana bantuan dari sumbangan-sumbangan tertentu juga silakan Bapak Ibu. Yang di sini adalah rencana evaluasi. Teman-teman sekalian, saya ulang. Dari sini pernyataan tentang kapasitas sudah screenshot kah? Siap. Siap Pak. Oke, yang berikut adalah rencana evaluasi. Dari program itu Bapak dan Ibu akan melakukan rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini adalah tahapan implementasi model pendidikan gerak. Saya ulangi di sini, pendidikan gerak di sini tujuan teman-teman, kemungkinan di sini kayaknya ada keliru. Ini model pendidikan kebugaran teman-teman, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Karena di sini alat gunakan di sini tes daya tahan koordinator sini Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak Ibu tahapan-tahapan ini Bapak Ibu pembelajaran keterampilan gerak ini tinggal diganti dengan kebugaran saja. Di sini alat
pengumpulan data, melakukan tes kebugaran Bapak dan Ibu, tes daya tahan, tes kekuatan, tes kelenturan, kecepatan, power. Atau Bapak Ibu mau pakai yang kemarin kita buat di modul 2.4, silakan. Waktu kita tatap muka. Oke Bapak dan Ibu, kita pindah ke kemungkinan tantangan ya. Bapak dan Ibu yang rencana evaluasi di tahapan implementasi model pendidikan ini ada sedikit keliru Bapak Ibu, ini mesti pendidikan kebugaran. Karena yang di bawah ini sudah kebugaran tetap. Bapak dan Ibu kemungkinan tantangan. Tantangan di sini adalah contoh pengelolaan waktu, jadwal kegiatan yang terlalu singkat dan dapat menjadikan proses persiapan perencanaan kurang maksimal. Yang kedua, dukungan rekan sejawat yang kurang optimal. Yang ketiga, manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain. Yang kedua, evaluasi dan umpan balik. Yang ketiga, ketersediaan dana. Solusi dari kemungkinan tantangan adalah menyusun jadwal yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Yang ketiga adalah pemberian umpan balik secara individual. Teman-teman, lampiran dokumentasi seperti yang ada di layar. Jangan sampai teman-teman salah membuat dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi pertama yang teman-teman buat adalah koordinasi program dengan kepala sekolah. Teman-teman dokumentasi dulu. Yang kedua adalah koordinasi dengan rekan sejawat. Boleh dengan guru penjas atau dengan guru yang lain, silakan. Yang kedua, dokumentasi komite dengan orang tua. Ini rapat-rapat orang tua dengan teman-teman ambil dokumentasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan program. Teman-teman dokumentasi teman-teman sementara mengajar di lapangan kesiaran untuk anak-anak mau buat apa. Yang kelima, teman-teman di sini presentasi program kepada mungkin KBS atau Kombel, terserah teman-teman. Yang berikut adalah rapat dengan KBS. Setelah dari situ teman-teman akan membuat notulen rapat. Kemudian daftar hadir, siapa-siapa yang hadir, kemudian teman-teman membuat undangan. Semuanya di screenshot, membuatnya di dalam satu dokumen. Kemudian teman-teman melampirkannya sebagai yang ada di layar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Bapak Ibu, jelaskah? Cukup jelas terkait mengenai tugas yang akan dibuat? Silakan Tia. Baik Kakak Fahil, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai waktu pengerjaan tugas ini Kakak Fasil. Sebenarnya kita punya waktu pengumpulan tugas ini memang sudah diatur lewat sistem. Contohnya saja untuk yang kemarin itu 2 tugas yang harus dimasukkan batas waktunya itu jam 12 malam. Sedangkan itu baru kita baru Zoom-nya itu sore dan malamnya itu langsung 2 tugas itu harus dimasukkan. Padahal untuk yang awal-awalnya itu dia punya target waktunya biasanya 1 sampai 2 hari untuk kita menyelesaikan tugas. Dan untuk waktu di pertemuan kali ini tadi kalau tidak salah waktu simak itu dia punya waktunya itu 6 hari terhitung dari hari ini, begitu. Yang kedua, yang pertama tadi soal waktu pengumpulan tugas, yang kedua ini soal dokumentasi untuk persiapan pelaksanaan program. Di sini ada dokumentasi bersama peserta didik. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah tidak ada proses belajar mengajar, namun anak-anak dalam proses tes sumatif. Kakak Fasil, gimana kita bisa dapat
dokumentasi seperti begini. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaan terkait mengenai durasi waktu saat pengumpulan tugas teman-teman. Intinya yang penting teman-teman kirim tugas, yang penting ada kirim, kalau sampai beta ada sementara kasihnya itu masih ada toleran waktu. Memang di dalam LMS dia sudah patok tanggal sekian, tapi kalau lewat dari tanggal itu ya saya sebagai fasilitator masih bisa memaklumi untuk bisa menilai apabila ada yang masih kirim. Karena pada hari hanya BGP tarik itu maka saya lepas tangan. Jadi kalau saya sudah kasih info BGP akan menarik semua tugas-tugas di dalam LMS, saya berharap teman-teman tolong yang belum unggah-unggah tugas segera unggah. Memang di dalam LMS dia punya durasi waktu mengerjakan tugas itu ada, tapi nanti teman-teman akan dihitung sebagai terlambat. Tapi tetap teman-teman punya nilai itu ada, tapi keterlambatan itu tidak mempengaruhi teman-teman punya nilai pada saat teman-teman kirim tugas, tetap tugas ada. Cuma apabila BGP sudah menarik teman-teman punya nilai dan tugas sebagai dasar untuk menentukan kelulusan, lalu teman-teman tidak kirim tugas, ya saya sebagai fasilitator tidak bisa berbuat banyak karena saya sudah kasih ingat lewat WA, telepon grup, dan via pribadi. Yang kedua terkait dengan lampiran dokumentasi ini tergantung teman-teman sekalian. Artinya nanti teman-teman komunikasikan dengan pimpinan sekolah. Teman-teman buat notulen rapat, kemudian teman-teman buat daftar hadir, penetapan program. Artinya teman-teman koordinasi dengan teman-teman sementara duduk dengan teman sejawat buat dokumentasi, upload. Kemudian dokumentasi komite orang tetua sementara ada rapat, teman-teman dokumentasi. Kemudian persiapan pelaksanaan program, teman-teman dokumentasi. Mungkin teman-teman punya dokumentasi ada, silakan. Kalaupun teman-teman mau buat baru, itu dari teman-teman silakan, itu lebih bagus lagi. Tapi kan di sini kan dokumentasi terkait mengenai kegiatan. Kan teman-teman punya ada kegiatan, kan rapat-rapat evaluasi ada di sekolah tuh. Nah, teman-teman lampirkan akan saja mereka yang mengenai KBS, pelaksanaan teman-teman punya program. Kakak Fasil, Silakan Mas. mengenai persiapan pelaksanaan program ini, kan seperti Tia tadi bilang, katong kan minggu depan ini tes. Nah, yang kita mau tanyakan apakah katong punya, maksudnya punya foto pembelajaran yang pernah katong laksanakan itu bisa dijadikan persiapan program walaupun itu tidak bersamaan dengan materi yang katong pakai begitu. Bisa kasih kalau memang bisa, Aman mah, oke. pakai saja mah aman. Oh iya, oke, baik. Mungkin teman-teman punya dokumentasi rapat orang tetua, silakan. Atau dokumentasi rapat dewan guru saat di Kombel, silakan. Di komunitas belajar sekolah. Tapi yang pasti teman-teman harus membuat sebuah undangan. Seperti yang di layar itu, undangan penetapan program. Lalu kepala sekolah tanda tangan. Lalu teman-teman masukkan sebagai bukti. Kemudian daftar hadir. Teman-teman buat daftar hadir, kemudian suruh teman-teman guru tanda tangan, silakan. Atau notulen rapat, teman-teman yang mau buat, silakan. Kemudian teman-teman duduk dengan teman-teman punya rekan sejawat, lalu dokumentasi, silakan. Masuk koordinasi dengan pimpinan sekolah, lalu dokumentasi, silakan. Oke Bapak dan Ibu, kira-kira seperti begitu. Ada yang ingin tanyakan lagi?
Silakan Tia. Kakak Fasil, baik menyangkut pemilihan rencana tindak lanjut ini, apakah kita memilihnya berdasarkan 3 model pembelajaran yang sudah kita pelajari, ataukah ada alternatif lain yang bisa dilakukan dalam rencana tindak lanjut yang bisa dipilih begitu Kakak Fasil? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Berdasarkan LMS ini Bapak Ibu harus memilih antara 3 itu, tidak bisa yang lain. Karena dia punya persyaratan kan sudah dari awal yang kita tetap Mayadu pertemuan keberapa itu yang saya sudah bilang harus 3, kebugaran, gerak, dan SEM. Intinya teman-teman buat dokumentasi, yang penting ada untuk membuat laporan. Soal nanti bulan Januari teman-teman mau jalan dan tidak, itu dari teman-teman. Izin Kakak Silakan. Fasil. Berarti kalau memang kita hanya buat dokumentasi rencana tindak lanjut, saya berpikir dia punya dokumentasinya tidak sampai harus foto dengan peserta didik, karena nanti pada saat pelaksanaan tindak lanjut baru kita bisa memperoleh foto pelaksanaannya Kakak Fasil. Ini kan masih rencana tindak lanjut, jadi kan kita hanya melampirkan poin-poin dalam perencanaannya, bukan pelaksanaannya Kakak Fasil. Mohon dikasih pencerahannya mungkin Kakak Fasil. Kan di dia punya dokumentasi kegiatan ini teman-teman, di dia punya petunjuk itu harus ada keterlibatan siswa. Makanya persiapan pelaksanaan program itu harus ada dokumentasi dengan siswa. Karena ini nanti akan siswa yang jalankan. Memang kita sebagai penanggung jawab, makanya siswa ada. Kemudian tadi kan saya sudah bilang siswa fungsi sebagai apa, kepala sekolah sebagai apa, kombes tugas sebagai apa, kemudian orang tua sebagai apa. Yang kan kita sudah katakan seperti yang di sini nih. Sebentar. Di sini nih. Kepala sekolah sebagai pelindung, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswa sebagai subjek, orang tua. Jadi mesti siswa harus ada. Ya baik Kakak Fasil, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa dokumentasi ini bisa diambil pada saat di dalam ruangan saja, pada saat peserta didik menggunakan pakaian seragam sekolah, bukan pakaian olahraga. Bisa di dalam kelas tugas terjadi persoalan. Tergantung teman-teman mau dokumentasi. Kakak Fasil ini tugas ini mau nanti kumpul lagi Kak? Itu kumpul mah. Katung kepala mau pecah. Pokoknya sebelum tanggal 2 Desember dokumentasi ini, kegiatan modul ini harus sudah di RTL ini harus sudah di-upload sebelum tanggal 2 Desember. Kakak Fasil antara katung gila nih. Kan teman-teman kan besoknya ke sekolah. Lah teman-teman tinggal dokumentasi. Dokumentasi ini, bikin ini. Kakak dengan koordinasi dengan rekan sejawat. Ibu tinggal Ibu Riri dulu dengan Yanti. Ibu Riri Besti Yanti lah. Suruh satu dokumentasi. Kemudian Ibu mengajar di dalam kelas dokumentasi. Kemudian Ibu kalau Besti saya masuk karena sakit bagaimana? Ibu panggil kombes 1 orang, KBS 1 orang, Ibu 1 orang dokumentasi. Kemudian nanti hari Jumat rapat evaluasi, teman-teman dokumentasi lagi. Aduh, kakak ini kata bisa gila nih. Atau kumpul teman-teman di teman-teman atau teman-teman kumpul teman-teman di sekolah barang 5 menit, dokumentasi setelah suruh keluar kembali dari dalam ruangan. Barang kakak tadi terangkan tuh tapi di WC.
Waduh, gelap. Gelap. Nanti Tia kirim dia punya screenshot yang tadi mah. Untuk nanti Siap buat. kakak. Tia kirim Tia. Jangan sampai Semangat. jangan sampai katong jangan tumbuh orang kaget, katong kaget orang kaget. Kakak Fasil nih, Kakak Fasil. Teman-teman kita sudah Makanya terperinci ikut mengenai RKL, jadi jangan tanya fasilitator lain, tanya Revlindo Ishak. Iya, betul. Katong sen tanya dua orang lain. Kalau belum Karena terangkan penjelasan salah sudah, lah, katong mau pukul. karena penjelasan sudah lebih mendetail. Kemarin terkait mengenai Ruth dan dia punya teman di sekolah, tinggal Ruth nanti yang bisa menilai siapa yang betul dan siapa yang salah. Kita sesama fasilitator dilarang menjatuhkan. Teman-teman, kalau kemarin di saat SEM itu saya buat salah, maka kemarin SEM itu tidak jalan maksimal. Kegiatan SEM waktu kita masih sebagai peserta saja itu saya yang promotor sampai kegiatan itu bisa habis. Makanya kemarin itu saya juga mengarahkan teman-teman kelas 1, 2, dan 6 untuk pembuatan SEM. Kakak Fasil, Silakan. sih kemarin tuh permasalahan yang SEM itu kakak. Karena kebetulan ketong dua diskusi, lalu beta bilang daripada ketong pikir buat soal susah-susah untuk tes akhir summatif akhir, lebih ketong punya materi kan dia mengarah ke peraturan permainan untuk kelas 11 tuh. Bagaimana ketong modifikasi penilaian saya untuk dia masuk pada pendidikan SEM. Lalu antum setuju. Pergi jelaskan for anak kata SEM itu Student Education Management. Lalu beta kan tahu sih surat tentang for beta, lalu beta jelaskan sesuai dengan modul yang ada. Beta bilang sport itu, SEM itu Sport Education Model. Yang mana Anda berperan dalam sebuah event. Anda dari pembentukan panitia sampai pada penyelenggara kegiatan, sampai kegiatan itu selesai. Anda punya tugas. Anda bilang, ayo ibu. Anto bilang kata itu Student Education Management. Betul saya kayaknya itu ada salah penyampaian saja. Ya, tapi sudah, kita sudah klarifikasi, sudah selesai, kayak kasus aman. Oke, terima kasih Burut. Bapak dan Ibu, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Yang berikut adalah penutup. Teman-teman sekalian, di sini ada kata-kata bijak, tinggal teman-teman baca seperti yang ada di slide. Ibu Riri baca kuat juga. Dalam. Kita baca supaya Tia dengar. Tia dengar Tia. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara cendrawasih. Ibu Bibi baca burung boleh. Ibu Bibi baca burung. Iya tuh. Tia baca burung jo Tia. Tia baca burung. Tia kan belum ada burung. Kata burung-burung ini suap care. Minta maaf dari pusat juga senior. Bapak dan Ibu sekalian, terkait mengenai bukti karya, sebelum kita punya proses pembelajaran, teman-teman, saya hanya mengingatkan bukti karya masih tersisa 1 minggu dari sekarang, hampir 2 minggu. Teman-teman jangan lupa video pembelajaran teman-teman edit di CapCut, kemudian memakai running text, baru teman-teman unggah. Itu video
Karena bukti karya teman-teman akan dilihat oleh teman-teman kita guru-guru olahraga dari Sabang sampai Merauke terkait mengenai kegiatan PKG diseminasi. Di antara video pembelajaran 1 dan 2, teman-teman memilih video yang paling bagus, kemudian teman-teman pakai untuk bukti karya. Jangan lupa teman-teman, bukti karya harus diunggah di YouTube. Dari situ, dari YouTube, linknya yang link YouTube itu yang akan dimuat di dalam PMM terkait mengenai bukti karya. Ingat teman-teman sekalian, saya ingatkan video pembelajaran yang teman-teman 1-2 teman-teman pakai mana yang paling bagus teman-teman pakai. Saya tidak bilang harus pakai video ini dan video itu. Menurut teman-teman yang paling bagus yang mana yang teman-teman pernah unggah. Atau teman-teman mau buat video pembelajaran yang baru juga silakan. Dari bukti karya itu teman-teman akan upload di PMM dan saling berbagi dan saling berkomentar. Ingat teman-teman harus diunggah di YouTube. Silakan Tia. Kakak, terima kasih berkaitan dengan bukti karya ini kan berarti diposting ke YouTube. Nanti pada saat kita masukkan ke LMS sudah tidak menggunakan modul ajar lagi kan? Atau memang pakai modul ajar? Karena kalau memang sudah tidak pakai modul ajar, berarti editnya dari awalnya itu harus melampirkan dia punya materi, tampilan awal begitu, materi, model pembelajaran, terus metode, itu harus dilampirkan pada video yang diedit. Tapi kalau seumpamanya nanti di LMS juga kasih masuk modul ajar, berarti tidak usah. Atau bagaimana Kakak Fasil? Mohon petunjuknya. Artinya teman-teman ini kan video teman-teman yang edit. Dalam video itu teman-teman kan ada jeda, teman-teman kasih lagu. Jadi teman-teman yang mendokumentasi kegiatan, mendokumentasi lagi teman-teman yang mengedit editor video dari teman-teman saja. Karena mungkin kan running text itu akan menjawab teman-teman punya proses. Karena mungkin saat pembuatan video teman-teman punya suara tidak kedengaran maksimal, running text akan membantu. Jadi dalam sesi ini teman-teman saya minta buat apa? Sesi ini teman-teman saya minta buat apa? Itu running text akan membantu. Ya teman-teman edit. Kan dari running text akan menjawab bahwa itu sementara prosesnya tentang apa. Teman-teman juga berpikir ada teman-teman. Iya Kak Fasil paham, tapi maksudnya kan itu biasanya waktu kita mengedit itu kita mendeskripsikan kegiatan apa yang kita sedang lakukan dalam video itu, dalam durasi waktu itu. Namun yang jadi pertanyaannya ini kan video ini dia mengandung materi apa, model pembelajaran apa, terus menggunakan pendekatan apa begitu. Itu di halaman depannya itu bukan halaman, di durasi awal itu bisa kan kita langsung tampilkan saja video, contohnya video pembelajaran apa begitu dengan model pembelajaran pendidikan, model pendidikan gerak atau kebugaran atau SEM, lalu di bawahnya itu. Jadi tampilan awal videonya itu menyangkut dia punya poin-poin penting itu Kakak. Iya, artinya begini, yang dipermudah jangan dipersulit. Sedang kalau Ale mau pakai yang itu terserah, tapi alangkah baiknya tinggal Ale mulai masuk saja terkait saat mungkin langsung di dalam kelas, sementara di dalam kelas terkait dengan materi apa yang disajikan, kemudian nanti keluar kelas kalau teman-teman mau sajikan dia punya awal slide sendiri yang materi-materi juga silakan, tapi alangkah baiknya yang penting ada running text terkait mengenai materi silakan, yang penting setelah video itu harus ada proses pembelajaran itu dari pertama sampai akhir itu selesai. Yang penting teman-teman punya bukti karya itu teman-teman edit sedemikian rupa supaya teman-teman yang lain bisa menonton bahwa teman-teman punya bukti karya seperti ini. Kita punya contoh yang ada di YouTube itu, ya kita buat seperti itu saja, artinya running text proses pembelajaran, jadi tidak ada slide muka bahwa harus tayangkan kata ini pakai. Nanti di running textnya baru teman-teman ulas
baru akan muncul. Proses ini ya sementara jalankan pembelajaran ini. Proses ini sementara jalankan pendekatan ini, proses ini sementara menjalankan metode ini, proses ini sementara menjalankan model ini. Itu saja. Kalau teman-teman mau tampilkan di awal, ya silakan. Baik, Kakak Jangan Faisal. sampai dia bertolak belakang dengan teman, tidak sinkron dengan teman-teman punya materi. Kan yang mengeditnya kita. Oke Bapak dan Ibu, kita akan jumpa lagi tanggal 2 Desember. Refleksi RTL. Teman-teman jangan lupa tanggal 2 kita akan presentasi RTL yang Bapak Ibu sudah unggah. Tanggal 2 Seperti Natal yang tadi. Kakak Faisal. Kakak Fasil tanggal 2 beta izin kata Natal sektor. Tanggal 2. Tanggal 3 sampai Natal ya? Tanggal 1, kalau 1 Desember hari Minggu. Tidak Kakak, itu Ruth bercanda itu Kakak. Oh. Teman-teman artinya tanggal 2 ini Kakak percaya anak melucu tuh nanti kata sama galak. Tanggal 2 Desember katong jam 3 sore tidak apa? Di mana? Tetap tatap maya mah tuh nanti kita kirim link. Di Cafe Gorilla mah. Ibu buka. Cafe Gloria. Oh Bapak Ibu itu hari Senin. Hari Senin tanggal 2. Kakak Dona kenapa pegang kepala pusing deng rencana tindak Teman-teman jangan lupa lanjut. tugas-tugas. Bapak dan Ibu, beta berharap beta sebagai Saya di sini fasilitator. masuknya. Otak sesal-saru. Oke. Ayo Tuhan. Ibu Dona berdoa, Ibu majelis. Silakan Ibu majelis. Sabar Kakak Fasil. Beta pun laptop ini akan mic gangguan, jadi beta mesti alihkan ke sebelah. Ibu Dona di bawah pohon jambu itu saja, sinyal bagus. Buri Silakan teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami puji dan kami sembah sepanjang hari-hari hidup kami. Di petang menjelang malam ini Tuhan, kami datang padamu memulangkan syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih dan penyertaan, sehingga kami boleh berjumpa lagi di hari ini dalam kegiatan tatap maya. Kiranya apa yang kami dapatkan di hari ini dan yang kami peroleh dan kami rancangkan di hari-hari besok untuk kemudian hari boleh bermanfaat bagi kami saat kami selesai nanti dengan kegiatan ini Bapak. Dan setelah ini kami akan mengembangkan apa yang kami dapatkan ini kepada sesama kami. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan agar apa yang kami lakukan boleh menjadikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Untuk itu Bapak Tuhan menyertai kami masing-masing ke-14 kami yang ada di kelas ini, menyertai memberkati kami dengan rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami yang sudah punya cucu Tuhan, yang belum
berumah tangga juga kami menyertai. Mohon penyertaan Tuhan untuk ke depan. Inilah hidup dan kehidupan kami di hari ini, Bapa. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Nalohi. Shalom teman-teman. Shalom, Shalom, Kakak Fasil. Shalom, Kakak Fasil yang baik Shalom semua. Ya, Bapak kita. hati, kelas yang baik hati. Nona Tia, shalom. Semangat. Pantang menyerah. Nona Tia bantu tugas dulu. Nona Tia bantu tugas dulu.